Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, Saudara hari ini. Tidak ada satupun perkara yang sukar untuk Tuhan kerjakan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim dokter dan para hamba Tuhan GBI Philadelphia siap melayani saudara. Di ibadah hari ini, kita juga diberi kesempatan untuk menabur dan memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Gereja kita sangat rindu melihat generasi muda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak-anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka. Di antaranya kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Bekat, agar saudara bisa menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu Bapa. Kami bawa pujian syukur kami di hadapan-Mu Yesus. Kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ini hidup kami di hadapan-Mu Yesus. Amin. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari sama-sama angkat di hadapan Tuhan. Katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam
penyembahan. Kau ciptakan kami Tuhan Kau dalam ciptakan kemuliaan-Mu Yesus. dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku Sungguh berharga di mata-Mu berharga Tuhan. di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari jemaat Tuhan katakan, ku tahu hidupku Adalah penyembahan. Kami bawa persembahan kami di Kau hadapan Yesus. ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Aku tahu Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Aku Tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Kami persembahkan hidup kami Tuhan hanya bagi-Mu Yesus. Syukur, Ya dalam basyanda, ya dalam basyanda. terima kasih. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Ya dalam asyana, ya dalam asa. Ya dalam Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Shana, ya dalam asa. Shada, la, 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 shana. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Allah yang perkasa. Terima kasih buat kebaikan dan pertolongan Tuhan. Oh, praise the name of the Lord. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name.
see your praise. Oh Lord, oh Lord. Sekali lagi. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord, oh Lord, oh Lord our God. Oh Jesus, oh Lord, oh Lord our God. Kasih sorak-sorai dan tepuk tangan bagi Tuhan yang percaya Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Dia Raja di atas segala Raja. Bersama-sama serukan amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita, Allah yang perkasa. Haleluya. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus. Haleluya. Yeah. Sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus. Oh, dari seluruh bumi terdengar suara Kristus. Bangkitlah, bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu. Mari bagikan minyak yang baru itu. Minyak baru telah dicurahkan, gerejanya dipulihkan. Semua kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya membangkitkan. Mari lambaikan tangan saudara ke kiri dan ke kanan lebih lagi. Melanda umat Tuhan. Yes Lord. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Sekali lagi bersama-sama. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan, 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 membangkitkan. Saudara-saudara, kuasanya membangkitkan umatnya. Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali dalam hadiratnya. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami telah meninggikan dan memuji Engkau. Karena Engkau layak, layak, layak. Terima segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya.
selamanya. Ku tetap menyembahmu, percaya akan setiap janjimu. Biarpun langit bumi berlalu, firman-Mu tinggal tetap selamanya. Selamanya ku tetap menyembahmu, percaya akan setiap janjimu. Biarpun langit bumi berlalu, firman-Mu tinggal tetap. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita, Yesus. Firman-Mu pelita kakiku dan terang bagi setiap jalanku. Lenyapkan segala kebimbanganku dan beriku kepastian. Tak pernah Kau tinggalkanku, amin. Tak pernah Kau biarkanku sendiri. Beri jalan saat ku tiada jalan, kekuatan saat ku lemah. Selamanya ku tetap menyembahmu, percaya akan setiap janjimu. Biarpun langit bumi berlalu, firman-Mu tinggal selamanya. Selamanya. Mari angkat tangan saudara, akui Dia, Dia Tuhan dan Raja kita. Akan setiap janjimu, biarpun langit bumi berlalu, firman-Mu tinggal tetap. Angkat kedua tangan saudara, serukan. Selamanya ku tetap menyembahmu, percaya akan setiap janjimu. Biarpun langit bumi berlalu, firman-Mu tinggal sekali lagi selamanya. Selamanya ku tetap menyembah. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Selamanya kami akan tetap menyembah walau bumi berlalu. Biarpun langit bumi berlalu, firman-Mu tinggal tetap. Biarpun langit bumi berlalu, firman-Mu tinggal tetap. Serukan. Biarpun langit bumi berlalu, firman-Mu tinggal Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini kalau kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, kami boleh menyembah, memuji, bersyukur kepadamu, dan tiba saatnya kami akan terima tuntunan rema firman Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap daripada kami Tuhan. Kami buka telinga rohani kami dengar tuntunan-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu, sampaikan isi hati-Mu kepada setiap umat-Mu hari ini Tuhan. Segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama Tuhan Yesus, dan setiap daripada saudara yang siap terima rema firman, sama-sama katakan amin. Shalom, keluarga besar GBI Philadelphia di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di program ibadah online GBI Philadelphia.
Saya ingin menyapa setiap daripada saudara. Saya berdoa supaya saudara ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Saudara, hari ini kita akan belajar rema firman yang akan menuntun kehidupan kita, supaya kita bisa terus bertumbuh dalam kehidupan iman, kita bisa terus menghasilkan buah-buah yang kekal, dan juga kita bisa menuai jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Saya percaya lewat pengajaran firman hari ini akan menuntun kehidupan kita, tapi di saat yang bersamaan akan menegur kita. Doa saya kita tidak hanya dengar firman, tapi kita sama-sama praktekkan dalam kehidupan kita. Pernahkah saudara berjumpa dengan orang-orang yang bebal dalam kehidupanmu? Mungkin dalam keluarga, mungkin dalam pekerjaan, di dunia usaha, di kantor, atau juga bahkan dalam dunia pelayanan. Saudara, orang-orang yang bebal itu gerak-geriknya seperti Bileam. Apa artinya saudara? Harus tabrak tembok dulu, harus terpeleset dulu, harus gagal dulu, baru putar haluan. Baru tanda kutip bertobat. Baru tanda kutip saudara kembali ke jalur yang seharusnya. Tapi masalahnya saudara, orang yang bebal selalu harus tabrak tembok dulu, tapi nanti akan kembali menerobos tembok. Jadi saudara, ini adalah siklus hidupnya. Nabrak, nyesal, tapi nanti diulang kembali saudara. Setelah itu minta maaf, tapi akhirnya kembali berulah. Seperti bangsa Israel. Harusnya saudara, untuk bisa sampai ke tanah perjanjian hanya butuh kurang lebih 11 hari. Tapi karena mereka bebal, karena mereka tegar tengkuk, Tuhan proses mereka, Tuhan perlambat sampai 40 tahun. Sampai 2 generasi. Hari ini saya ingin katakan, tidak ada untungnya menjadi orang-orang yang bebal. Menjadi orang-orang yang keras kepala. Menjadi orang-orang yang mempertahankan keakuan. Lebih baik saudara kalau ada ujian, kita cepat lulus supaya tidak remedial. Supaya tidak ada keterlambatan dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan berikan percepatan demi percepatan. Katakan amin. Apa kata firman Tuhan saudara? Bagi saudara hari-hari ini yang memiliki kenalan orang yang bebal, atau harus terus berhubungan dengan orang-orang yang bebal, Amsal pasal 17 ayat 11 dan 12. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak, daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Saudara, beruang betina itu kalau kehilangan anak mengerikan. Tapi Alkitab mencatat lebih baik ketemu beruang betina yang kehilangan anak daripada berurusan dengan orang bebal. Bahkan Tuhan berfirman, kalau Anda berhadapan dengan orang-orang yang durhaka, mohon maaf saudara, akhir zaman ini bukankah seharusnya kita lebih serupa seperti Kristus? Tapi kalau kita didapati saudara di tengah-tengah kenyataan, ada begitu banyak orang yang malah bukan seperti Kristus, tapi malah menyerupai iblis seperti Yudas. Harusnya kalau kita berhadapan dengan mereka, Tuhan berkata, jangan dibalas. Jangan engkau menjadi hakim atas mereka. Nanti Tuhan yang akan berurusan dengan mereka. Tuhan yang akan bentuk dengan proses kehidupan, dengan keadaan, dengan utusan yang kejam, kata firman Tuhan. Tidak perlu saudara yang balas. Sebaliknya, bagaimana kalau hari ini kita yang masih bebal, kita yang masih tegar tengkuk dan keras kepala? Apa kata firman saudara? Ulangan 10 ayat yang ke-16. Sebab itu, sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Saudara, hari ini kalau Tuhan masih tegur kita, kalau Tuhan masih hardik, masih bentuk, masih hajar kita, karena di dalam setiap hajarannya ada ajaran, karena dia itu memukul dengan kasih supaya kita bisa kembali ke jalur yang benar, itu harus disyukuri saudara. Masih mending kalau Tuhan masih hajar kita, kalau Tuhan masih menghardik, mendidik kita karena dia ingin kita sunat hati. Artinya dari segala kedagingan yang kita miliki itu harus ditanggalkan saudara. Supaya kita bisa berkata bukan aku lagi yang hidup tapi Kristus yang hidup di dalamku.
Aku telah mati bersama-sama Yesus dan bangkit bersama-sama dengan Dia. Masih mending kalau Tuhan masih tegur daripada Tuhan sudah muntahkan, saudara. Itu jauh lebih mengerikan. Seolah-olah hidup tidak ada teguran. Seolah-olah hidup lancar-lancar saja. Semua sepertinya baik sesuai dengan keinginan hati kita. Tetapi sesungguhnya waktu kita tutup mata di bumi, kita tidak lagi berjumpa dengan Yesus dalam kemuliaan. Hari ini saya ingin katakan kepada saudara, kalau Tuhan masih ingatkan, kalau Tuhan masih tegur, kalau Tuhan masih bentuk kita lewat peristiwa keadaan, lewat pengajaran firman, lewat orang-orang di komunitas kita, saya ingin katakan saudara bersyukur dan bertobat. Bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk terus bertumbuh, untuk jadi lebih baik dari hari sebelumnya. Tapi di saat yang bersamaan bertobat saudara. Tidak bebal lagi. Tidak lagi tegar tengkuk. Kenapa? Karena kerajaan surga sudah dekat. Usia kita tidak ada yang tahu. Jam kehidupan yang hanya satu kali diputar itu tidak ada yang tahu kapan berhentinya. Sama seperti tidak ada yang tahu kapan Yesus datang kedua kali. Di awan-awan. Menjemput semua mempelainya dalam kemuliaan kekal. Dia datang seperti pencuri saudara. Saya ingin katakan hari ini. Mari kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kalau tiba waktu kita untuk tutup usia. Kalau tiba waktunya Maranatha Yesus datang kedua kali. Kita tidak seperti 5 gadis bodoh. Tapi kita semua siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk kali kedua. Saya berdoa seluruh jemaat Philadelphia. Hari ini kita semua tidak jadi orang-orang yang bebal. Sama-sama katakan amin. Saudara, saya ingin kita belajar tentang kebebalan. Karena saudara ternyata yang membuat seseorang itu tidak bisa tumbuh dalam imannya adalah waktu dia bebal. Sama seperti tanah hati di pinggir jalan, ditabur benih, diambil oleh burung. Sama seperti tanah hati yang berbatu, baru berakar sedikit. Bertumbuh ke atas tidak lama, mati dan layu. Baru saudara ditabur, tapi karena tanah hatinya itu berduri, khawatir dengan berbagai hal, akhirnya tidak ada pertumbuhan. Jadi masalahnya bukan benihnya, bukan firmannya, tetapi tanah hatinya yang tidak subur. Tanah hatinya saudara yang tanda kutip itu bebal sehingga semua firman, semua pengajaran itu mental. Di tahun pertumbuhan dan penuaian ini saudara penting untuk kita operasi semua sel-sel kebebalan dalam hati kita. Karena itu akan terus menggerogoti kehidupan iman kita dan akhirnya membuat Anda dan saya koma rohani dan ujung-ujungnya itu mati rohani. Saudara, hari ini judul khotbah saya adalah Bebal lahir dari Babel. Bebal lahir dari Babel. Saya percaya saudara bahwa akar hati yang bebal, kehidupan yang bebal, yang keras kepala, yang angkuh, yang tegar tengkuk, itu berasal dari roh Babel, saudara. Dan kita tahu apa yang terjadi kepada orang-orang di Babel. Tuhan menggagalkan rencana mereka. Tuhan mencerai-beraikan mereka semua. Jangan bingung hari-hari ini, saudara, kalau ada orang apapun yang dikerjakan itu selalu gagal. Apapun yang ditabur, gagal panen. Karena tidak ada hujan. Sebetulnya saudara karena tidak ada perkenanan Tuhan. Dalam kehidupannya saudara selalu terjadi perpecahan demi perpecahan kemungkinan saudara. Kenapa? Karena bebal. Kejadian pasal ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Ayat 4a, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Saudara, kita stop dulu di ayat 4 bagian A. Kejadian menara Babel ini saudara, kalau kita telusuri ternyata itu kurang lebih terjadi 700 tahun setelah peristiwa air bah. Jadi
untuk konteks usia orang-orang yang hidup di zaman itu bukan kurun waktu yang terlalu panjang atau terlalu jauh. Tuhan melihat manusia ini kehidupannya luar biasa, saudara. Hidup dalam dosa, pesta pora, kawin mawin, jahat. Sehingga Tuhan mengirimkan air bah, menghujani bumi selama 40 hari 40 malam, sampai semua gunung-gunung tenggelam dan hanya ada satu keluarga yang selamat. Alkitab mencatat, saudara, air itu tergenang di atas bumi 150 hari lamanya. Perhatikan, hujannya 40 hari, tapi dampaknya tergenang 150 hari. Kita harus mengerti, saudara, dalam kehidupan ada hal-hal yang terjadinya singkat, tapi dampaknya itu selama-lamanya. Saudara main-main dosa, mungkin kenikmatannya itu hanya sementara seperti Esau. Karena nafsu laparnya, sup kacang merah dia nikmati lalu dia pergi, tapi dia kehilangan hak kesulungan selamanya. Saudara coba-coba dosa, sepertinya ingin memuaskan hawa nafsu, atau juga rasa penasaran saudara. Tapi saudara bisa pikul dampaknya untuk waktu yang panjang. Seperti gempa, saudara, yang terjadinya 5 menit tapi butuh 5 tahun untuk bisa direparasi, diperbaiki, dibangun kembali kota yang hancur akibat gempa. Seperti ucapan kata-kata yang cuma singkat, satu kalimat, tapi itu menusuk melukai hati untuk kurun waktu yang cukup panjang. Kita perlu jadi orang-orang bukan bebal, tapi berhikmat, saudara. Dalam tindakan, dalam perkataan, tutur kata, sikap kita, cara kita bawa diri, supaya dimanapun kita berada, kita jadi garam dan terang. Kita jadi teladan, mencerminkan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Dikatakan, saudara, bahwa semua gunung-gunung tenggelam. Untung masih ada satu keluarga, yaitu keluarganya Nuh, yang Tuhan selamatkan, saudara, karena hidupnya Nuh itu berkenan, tidak seperti yang lain. Di akhir zaman ini, saudara dan saya, kita harus seperti Nuh. Di tengah-tengah budaya yang terus berubah, terus progresif, Christianity, iman kita, teologi kita tidak boleh progresif. Harus sesuai dengan apa kata firman. Yang dosa ya dosa, yang kudus ya kudus. Hitam dan putih tidak boleh dicampur adukan. Kita tidak boleh suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, saudara. Kita harus berapi-api ikut Tuhan. Kita harus pegang sungguh-sungguh apa yang menjadi dasar-dasar iman kehidupan kita. Ironisnya, saudara, seperti ini. Ironisnya adalah baru 700 tahun, belum panjang, belum lama. Tapi manusia kembali bangkit, saudara, untuk melawan Tuhan. Apa buktinya, pastor? Kalau manusia kembali bangkit melawan Tuhan, mereka tidak dikatakan sedang pesta pora di Babel, mereka cuma bangun menara. Saudara perhatikan baik-baik. Mereka hendak membangun menara, Alkitab catat, yang tingginya sampai ke langit. Berarti yang pertama, menaranya itu lebih tinggi dari semua gunung-gunung yang sempat tenggelam 700 tahun sebelumnya di air bah. Betul? Bahkan saudara, kalau kita pelajari lebih dalam, mereka juga menggunakan bahan yang bernama tergala-gala. Kalau saudara riset hari ini, tergala-gala itu sama dengan bahan yang waterproof, yang anti air. Saudara lihat polanya. Mereka bangun menara yang tinggi lebih dari gunung-gunung yang sempat ditenggelamkan Tuhan. Dan mereka membangun menara itu dengan menggunakan bahan yang waterproof, bahan yang anti air. Seolah-olah ini adalah persiapan mereka untuk hidup semau hati. Kira-kira isi hati mereka, seruan hati mereka waktu mereka mempersiapkan ini, saudara, adalah seperti demikian. Tuhan, kami tidak takut akan ganjaran-Mu, kami tidak mendengarkan perintah-Mu, kami mempersiapkan diri kalaupun Engkau hukum lagi kami dengan air bah. Kali ini, kami tidak akan tenggelam karena menara kami lebih tinggi dari gunung. Kami tidak akan tenggelam karena menara kami itu anti air. Kami tidak takut air bah. Kami tidak takut ketetapan Tuhan. Betapa menyedihkannya, saudara. Sungguh-sungguh orang-orang Babel itu bebal, menantang Tuhan dalam kehidupannya. Yang pertama, saudara boleh catat, orang yang bebal itu sama dengan menantang Tuhan. Inilah akar kebebalan, saudara.
Babel lah akar kebebalan. Tuhan didik, bukan malah tobat, tapi malah tantang Tuhan dan kumat. Baru 700 tahun, mereka sudah mempersiapkan diri untuk bisa hidup sesuka hati dan siap kalau Tuhan hukum sekalipun, mereka tidak akan tumbang. Saudara, kalau saudara punya kenalan, keluarga, kerabat yang bebal, saudara perlu doakan. Karena yang pertama itu bebal adalah menantang Tuhan. Sangat menyedihkan kehidupan mereka. Mereka sedang menantang pencipta daripada alam semesta. Mereka tidak sadar kalau mereka itu debu, rapuh, tidak berdaya tanpa Tuhan. Yohanes 15, di luar Kristus kita tidak berbuah dan kita tidak sanggup berbuat apa-apa. Kebanyakan orang, saudara, kalau sama penguasa, sama orang-orang yang terhormat, orang-orang yang punya otoritas itu bisa taat, bisa tunduk. Masakan sama Tuhan, pencipta langit dan bumi, mereka tidak memilih untuk taat, melainkan malah bebal. Kita perlu doakan, saudara. Kita perlu terus ingatkan, tapi pastor saya sudah berbusa ingatkan, tetap tidak ada perubahan. Saudara, bagian kita maksimal mendoakan, mengingatkan. Perubahan hidup itu tanggung jawab mereka. Sebaliknya tapi, kalau kita boleh jujur hari ini, kalau kita yang masih bebal, kalau kamar hati kita, saudara, ada salah satunya didapati kebebalan, karena di hadapan Tuhan semua terbuka, tidak ada yang tersembunyi. Kita perlu datang pada Tuhan dengan segala kerendahan hati dan bertobat. Minta pengampunan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku tidak mau lagi bebal sama seperti orang-orang Babel. Aku tidak mau tegar tengkuk sama seperti bangsa Israel. Aku mau taat perintah Tuhan. Jangan sampai saudara hari ini berakhir seperti Yudas. Kehilangan yang baik di bumi, kehilangan hidup kekal. Dia harusnya bisa menjadi pemimpin seperti rasul-rasul yang lain, saudara. Tapi dia kehilangan semua itu. Bahkan yang lebih mengerikan adalah dia mati bunuh diri. Dia kehilangan kehidupan kekal. Selama-lamanya tidak bisa lagi fellowship bersama dengan Tuhan Yesus. Hari ini, saudara, makanan firman kita daging dan cukup keras. Tapi saya percaya Tuhan berikan ini di hati saya untuk seluruh jemaat Philadelphia. Karena dia mengasihi kita. Seperti saya katakan, masih bagus kalau Tuhan tegur. Daripada Tuhan sudah muntahkan. Mari waktu Tuhan tegur, saudara, kita tangkap dalam roh kita, dalam hati jiwa kita. Dan kita katakan, Tuhan mampukan aku mau hidup tidak bebal. Aku mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Aku ingin menang dalam kehidupan. Aku ingin menyongsong Tuhan dalam kemuliaan kekal. Saya doa, saudara, tidak ada seperti jemaat di Sardis yang semua perbuatannya Tuhan dapati, tidak ada satupun yang sempurna. Tapi biar kita sungguh-sungguh seperti jemaat di Philadelphia. Kata firman, mungkin kekuatanmu tidak seberapa, tapi engkau taat, engkau melakukan firman, Tuhan sudah berikan kunci yang akan membuka pintu. Saya berdoa, apa yang menjadi pergumulan saudara hari ini, Tuhan akan berikan jalan keluar tepat pada waktunya. Saudara yang percaya sama-sama katakan amin. Kita lanjut, saudara, ayat yang keempat. Kali ini mulai dari A dan kita akan lanjut ke ayat-ayat berikutnya. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Tadi kita sudah bahas. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Ayat yang ke-6, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Saudara, kalau kita berhenti di sini, sebetulnya orang-orang Babel itu cuma punya satu kelebihan. Apa kelebihannya, saudara? Unity. Satu hati. Satu visi. Tuhan berkata, kalau mereka tidak dikacau balaukan, apa saja yang mereka rencanakan akan berhasil. Bayangkan kehebatan dari sebuah kesatuan, saudara. Untuk hal yang buruk saja, apa saja itu bisa terjadi.
Apalagi kalau hari ini saudara dan saya kita gunakan unity dalam keluarga pernikahan, unity dalam lingkup pelayanan kita, unity dalam konteks rekan kerja, bisnis, kontrak saudara. Seharusnya apa yang menjadi rencana kita yang kita susun bersama dengan Tuhan, tidak ada yang tidak terpenuhi. Penting untuk saudara dan saya kita punya unity. Antara pemimpin dan semua tim pelayan Tuhan di gereja Philadelphia, saya doa kita ada unity. Antara suami dan istri dalam keluarga harus punya unity. Dan tentu bukan unity untuk sesuatu yang jahat. Saudara harus punya unity untuk sesuatu yang baik. Jangan seperti Ananias dan Safira. Unity-nya apa? Untuk menipu. Unity-nya apa saudara? Untuk berbohong. Akhirnya mereka terima ganjaran. Kalau unity harus sebaliknya. Seperti Abraham dan Sarah. Pertama kali Abraham terima janji, Sarah mungkin belum dengar. Tapi setelah 25 tahun, Sarah juga ikut mendengar. Dan setelah itu, tergenapilah apa yang menjadi janji Tuhan. Hari ini saya berdoa, seluruh keluarga besar Philadelphia, kita belajar punya unity. Bukan untuk hal yang buruk, tapi untuk hal-hal yang membangun kerajaan surga. Ayat yang ke-7 saudara, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Saudara, kalau kita baca tadi di ayat keempat bagian B, sebetulnya kita akhirnya menemukan alasan kenapa orang-orang Babel ini bangun menara. Tentu pertama karena mereka menantang Tuhan. Kita lihat dari postur menaranya tinggi dan anti air. Tapi sesungguhnya juga karena mereka apa saudara mau cari nama. Artinya untuk kesombongan, untuk pembuktian diri, untuk saudara keakuan. Saya ingin katakan kepada saudara hari ini. Yang kedua, bebal itu sama dengan sombong. Salah satu ujian yang saudara dan saya kita harus lewati itu ujian kesombongan. Karena Yesus lewati itu waktu dia dibawa ke bebungan bait Allah. Kalau engkau anak Allah, lemparkanlah dirimu karena malaikat pasti tadah, kata iblis. Itu bicara soal pembuktian. I am the son of God. Kalau aku anak Allah, kalau aku lompat pasti ada malaikat tadah. Seperti sebuah atraksi saudara. Tapi Yesus lulus ujian itu. Demikian Anda dan saya, kita hari ini tidak perlu pembuktian diri. Kita tidak perlu saudara harus selalu mendapatkan praise waktu orang melihat apa yang kita lakukan. Kalau perbuatan tanganmu baik, jangan tangan yang sebelah tahu. Hari ini kita harus tulus dari dalam hati, bukan cari nama. Amin. Sungguh-sungguh karena Tuhan tahu motivasi hati kita. Saudara, mustahil orang itu mengasihi tanpa memberi. Tapi di saat yang bersamaan, orang bisa saja memberi tanpa kasih. Bisa karena cari nama. Tapi kalau kita sungguh-sungguh punya kasih, tindakan kita pasti akan sesuai. Jadi mari hari ini kita introspeksi yang di dalam, saudara. Bukan menjadi hakim akan yang di luar. Saya doa supaya kita menemukan bahwa tujuan kita itu, we have nothing to prove and nothing to lose. Bukan untuk cari nama, proof, tapi juga tidak takut kehilangan apa-apa karena semua titipan Tuhan. Bagian kita menjadi pengelola yang baik. Katakan amin. Yang kedua, saudara, bebal itu sama dengan sombong. Hari ini saya ingin katakan, orang yang sombong tidak mungkin tidak pasti jatuh, saudara. Bahkan hari ini kalau ada hal-hal yang saudara sombongkan, saudara banggakan lebih daripada pertolongan Tuhan, perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan. Percayalah, itu pasti akan diambil dari saudara. Kenapa? Karena Tuhan adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau saudara kita lebih membanggakan atau lebih bergantung kepada hal-hal selain Dia. Jadi ada saudara ilah-ilah modern dalam kehidupan kita. This is what I have. This is what I become. This is my strength. Jangan. Kita harus katakan semua anugerah Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan firman Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Semua yang sombong, ujung-ujungnya itu mengenaskan. Saul. Dia merasa saudara, dia itu bisa jadi imam.
Akhirnya kita tahu ujung-ujungnya Tuhan tidak lagi berkenan. Dia akhirnya hidup sia-sia. Kita tahu saudara bagaimana Firaun merasa diri bahwa dia adalah Tuhan, memperbudak bangsa Israel. Kita tahu dia kehilangan segala-galanya. Kita lihat istri Daud. Dia berkata, kok puji Tuhan sampai segitunya sih? Nggak perlulah. Kita harusnya lebih bermartabat, lebih terhormat. Saudara, saya ingin katakan kepada Anda, kalau kita berkata haleluya, kalau kita praise and worship, saudara harus antusias. Bukan dengan gaya yang bersantai-santai di belakang. No, saudara. Kalau kita puji Tuhan, kita harus dengan suara yang nyaring, dengan gerakan tangan. Kenapa? Karena kita sedang mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan seperti Raja Daud. Semua orang-orang yang sombong ini, saudara, ujung-ujungnya mengenaskan karena istri Daud itu akhirnya mandul, saudara. Bahkan Sodom Gomora, yang waktu itu Lot lihat asri indah. Tahukah saudara di mana letaknya hari ini? Ada di laut mati, titik terendah di bumi dan sangat kering kerontang. Apa yang sebelumnya tinggi, karena kesombongan, karena hidup yang tidak sesuai dengan firman direndahkan. Tapi sebaliknya Yesus dia lahir di kandang domba. Dia mati di atas kayu salib, cara mati paling hina. Dia direndahkan, dia diludahi, saudara. Tapi tahukah saudara waktu dia bangkit pada hari yang ketiga, setelah dia mengalahkan maut dan dia berjumpa dengan murid-muridnya, dengan begitu banyak orang, waktu dia hendak naik ke surga, dia menginjakan kaki di atas bukit Zaitun, titik paling tinggi di kota Yerusalem. Dari direndahkan, tapi akhirnya dipromosi. Saudara punya pilihan hari ini. Saudara mulai dari atas karena kesombongan tapi ujungnya di bawah. Ataukah saudara merendahkan diri seperti kata firman Tuhan teladan Yesus. Karena kita sadar kita ini dulos. Kita ini hamba, harusnya kita masuk neraka. Tapi karena darah Yesus kita bisa terima kehidupan kekal. Dan bersama-sama Tuhan kita hidup bagi dia. Dia yang akan terus angkat bagi kemuliaan namanya. Saya berdoa hari ini kita tidak memilih dengan yang salah, saudara. Jangan bebal. Karena bebal itu sombong dan yang sombong itu pasti jatuh. Mari kita rendah hati, sadari semua hanya titipan, kita hanya pengelola, sehingga hidup kita terus taat firman. Hidup kita terus diberkati jadi berkat bagi keluarga, kota, dan kawasan. Saudara yang setuju, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, saudara. Saudara, saya tutup dengan ini. Dikatakan di akhir ayat 4 atau ayat 4 bagian C. Mereka itu cari nama, tapi setelah itu saudara, kenapa? Karena mereka berkata supaya jangan kita tersebar ke seluruh bumi. Saudara, mereka bangun Babel, ternyata untuk menantang Tuhan, ternyata untuk sombong, tapi juga saudara yang ketiga supaya mereka tidak perlu menyebar ke seluruh bumi. Padahal, kalau kita mundur sedikit, ini loh perintah Tuhan. Ini itu direct order, saudara. Apa buktinya, Pastor? Kejadian 9 ayat yang pertama. Lalu Allah memberkati Nuh, ini setelah air bah, dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Tuhan ulang pesannya kepada Adam. Kenapa? Karena zaman Adam itu sudah melewati air bah. Ini yang baru kira-kira seperti itu. Diulang pesan itu yang nantinya di Matius 28 Tuhan juga berikan kepada murid-muridnya. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu hingga sampai kepada kesudahannya. Kapan kesudahannya? Hari-hari ini, saudara, kesudahannya. Deru perang, wabah penyakit, ini sudah akhir zaman. Pesan itu saudara terus dinyiangkan, terus digaungkan dari masa ke masa karena ini isi hati Tuhan. Apa isi hati Tuhan? Jiwa-jiwa, saudara. Tapi masalahnya orang-orang Babel, saudara, itu tidak mau tersebar, maunya bersatu untuk menantang Tuhan, untuk sombong cari nama. Yang ketiga, saudara boleh catat yang terakhir. Babel itu sama dengan sibuk dengan agenda pribadi, urusan sendiri, dan tidak mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus.
Saudara, hari ini jangan sampai kita sibuk urusin urusan kita sibuk urusin target kita sibuk urusin kesenangan kita, tapi kita tidak hidup mengerjakan amanat agung. Apapun profesi saudara, amanat agung panggilan hidup saudara. Saya ulangi saudara, apapun profesimu, di bidang apapun, amanat agung itu harus jadi isi hati kita. Karena itu isi hati Tuhan, jiwa-jiwa diselamatkan. Saudara, apapun yang kita kumpulkan di bumi, tidak ada satupun yang kita bawa ke surga. Hanya jiwa-jiwa. Jadi saya berdoa untuk seluruh jemaat Philadelphia, mari hari ini kita urusin urusan Tuhan. Seperti kata Yesus, I'm about my father's business. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Apa kehendak Bapa? Menuai jiwa-jiwa. Saudara tahu perumpamaan ladang yang telah menguning penuaian? Itu bukan bicara yang lain, saudara. Itu bicara tentang jiwa-jiwa yang kita harus kumpulkan di lumbungnya Tuhan. Yang kita harus bawa masuk dalam kerajaan surga, kemuliaan kekal. Hari ini jangan hidup untuk diri sendiri. Mari kita bangun kerajaan surga. Tuhan percayakan saudara ada di gereja lokal, gereja Philadelphia, di mana kita menjadi berkat bagi kota Makassar selama 51 tahun terakhir. Tapi juga akhir-akhir ini Tuhan sedang bawa kita ke 13 provinsi kawasan timur Indonesia, supaya terus saudara kita bisa memperluas kerajaan surga di muka bumi ini. Mari jadikan semua bangsa murid Yesus, dan itu dimulai dari keluarga kita, dari Yerusalem kita, dari lingkungan-lingkungan yang terdekat yang Tuhan percayakan, baik itu di rumah, baik itu di kelas, baik itu di kantor. Saudara, saya percaya benih daripada tuaian raya itu dimulai dari hati yang mau, bukan hati yang bebal. Yang penting saudara mau dulu. Nanti Tuhan yang tuntun, Tuhan yang berikan mimpi penglihatan, nanti Tuhan yang berikan kemampuan untuk bertumbuh, untuk punya kapasitas untuk menampung kepercayaan yang lebih besar lagi. Bagian kita jangan bebal, tapi rindu Tuhan, lewat hidupku aku mau satu jiwa lagi diselamatkan bagi kemuliaan Tuhan. Hari ini pesan firman sederhana, jangan bebal. Kita melihat ternyata bebal itu lahir dari Babel. Bebal itu menantang Tuhan, bebal itu sombong, dan bebal itu sibuk urusan sendiri dan tidak mengerjakan amanat agung. Saya berdoa Philadelphia, kita tidak bebal, tapi kita getol ikut Tuhan. Tuhan, apa yang jadi kehendakmu, aku bukan tantang, aku taat Tuhan. Bahkan seperti Tuhan Yesus, kalaupun boleh makan karena sudah selesai puasa, kalau belum Tuhan berkata waktunya, I'm gonna follow you. Aku akan makan bukan karena boleh, aku akan makan kalau Tuhan berkata, it is time. Saudara, saya berdoa kita getol ikut Tuhan. Bukan sombong dengan semua pencapaian kita, tapi sungguh-sungguh berkata, Tuhan, apa yang kau percayakan, aku mau ini jadi berkat. Jadi dampak yang everlasting, bukan untuk keakuanku, tapi untuk kerajaanmu. Saudara, kita getol ikut Tuhan, bukan sibuk dengan semua urusan yang kita sedang kerjakan. Walaupun itu penting, karena hidup harus seimbang. Tapi jangan sampai kita kehilangan esensi yang prioritas. Amanat agung Tuhan Yesus setiap hari kita harus hidupi. Saya rindu berdoa buat saudara. Tuhan, hari ini kami terima rema firman untuk tidak bebal. Kami mau belajar Tuhan untuk taat, untuk rendah hati, untuk fokus bersaksi memenangkan jiwa. Mampukan setiap kami Tuhan. Ampuni kalau masih ada yang bebal. Kami mau hidup untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kami tahun ini bertumbuh, semua kami berbuah, bahkan menghasilkan tuaian bagi kemuliaan Tuhan. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari di akhir ibadah ini saya ajak setiap kita nyanyikan pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kudus dan hingga tulus selalu,
agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Mari bersama-sama katakan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini untuk kasih anugerah-Mu, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Semua juga yang melayani hari ini diberkati oleh Tuhan. Seluruh persembahan dari umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan, kekuatan, penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.